Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Noval dengan NIM 2564046. Di sini saya akan membuat video tugas untuk memenuhi UTS jaringan komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rian Amanda, MPDT. Yang pertama itu tentang konsep umum jaringan komputer. Jadi jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat seperti komputer, laptop, printer, dan server agar dapat saling berkomunikasi serta berbagai sumber daya, baik melalui kabel maupun secara nirkabel. Tujuan utamanya adalah mempermudah pertukaran data, mempercepat komunikasi, serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, seperti perangkat keras dan penyimpanan data. Dalam kehidupan sehari-hari, jaringan komputer juga sangat penting karena hampir semua aktivitas manusia modern, mulai dari pekerjaan di kantor, kegiatan belajar di sekolah, hingga bisnis dan layanan publik itu sangat bergantung pada konektivitas jaringan. Jadi, agar jaringan komputer dapat berfungsi dengan baik, terdapat beberapa komponen utama yang saling mendukung. Komponen tersebut meliputi node atau host, yaitu perangkat yang terhubung ke jaringan seperti komputer, ponsel, atau printer, melalui transmisi, yaitu jalur pengiriman data seperti kabel, UTP, fiber optik, atau sinyal Wi-Fi. Selanjutnya itu ada Network Interface Card atau NIC, yang menghubungkan perangkat dengan jaringan seperti switch dan router, yang mengatur lalu lintas data, serta server dan klien. Di mana server berperan sebagai penyedia layanan dan klien sebagai pengguna layanan tersebut. Dengan kerjasama seluruh komponen ini, data dapat dikirim dengan diterima dengan cepat serta akurat antar perangkat. Selanjutnya, berdasarkan luas cakupannya, jaringan komputer dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, LAN atau disebut Local Area Network adalah jaringan yang yang dalam area kecil seperti kantor atau di sekolah. Sedangkan MAN atau Metropolitan Area Network mencakup wilayah yang lebih luas seperti kota. Selanjutnya WAN, Wide Area Network, meliputi area yang sangat luas hingga antar negara, contohnya internet. Dan PAN, Personal Area Network, adalah jaringan kecil untuk perangkat pribadi seperti koneksi Bluetooth antara ponsel dan laptop. Selanjutnya, selain jenisnya, jaringan komputer juga memiliki yang namanya itu topologi jaringan, yaitu pola hubungan antar perangkat. Selanjutnya, beberapa topologi umum antara lain yaitu bus, yang dimana semua perangkat terhubung pada satu kabel utama. Selanjutnya itu star, yaitu yang menggunakan satu perangkat pusat seperti switch untuk menggabungkan perangkat lain. Selanjutnya itu ring, di mana perangkat terhubung membentuk lingkaran, serta mesh, di mana setiap perangkat terhubung langsung satu sama lain. Pemilihan topologi tergantung pada kebutuhan biaya dan skala jaringan yang akan dibangun. Jadi, agar komunikasi antar perangkat dalam jaringan berjalan dengan lancar, digunakan itu yang namanya protokol jaringan. Protokol jaringan itu yaitu seperangkat aturan yang mengatur cara data dikirim dan diterima. Protokol paling penting adalah TCP dan IP, yang menjadi dasar komunikasi di internet. Selain itu ada yang namanya HTTP dan HTTPS untuk mengakses situs web, FTP untuk mentransfer file, SMTP dan IMAP untuk layanan email, dan DNS yang berfungsi menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP agar mudah diakses oleh pengguna. Jadi tanpa protokol ini, perangkat tidak akan dapat saling memahami dalam proses pengiriman data. Selanjutnya, keamanan juga menjadi hal sangat penting dalam jaringan komputer. Karena kan data dapat melewati banyak perangkat dan jalur komunikasi. Maka perlindungan perlu diterapkan agar informasi tidak bocor atau disalahgunakan. Jadi ada beberapa cara untuk menjaga keamanan jaringan, antara lain yang pertama menggunakan firewall untuk menyaring lalu lintas data. Selanjutnya enkripsi agar data tidak mudah dibaca pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya VPN atau Virtual Private Network untuk membuat koneksi aman melalui jaringan publik. Selain itu, sistem deteksi intrusi dan pengaturan hak akses juga digunakan untuk mencegah serangan dari luar maupun penyalahgunaan dari dalam jaringan itu sendiri. Jadi dalam praktiknya jaringan komputer juga memberikan banyak manfaat nyata, yang kalau di dunia pendidikan, jaringan memungkinkan guru dan siswa berbagai materi pembelajaran secara daring. Di dunia bisnis, jaringan membantu komunikasi antar
antar pegawai, penyimpanan data secara terpusat, serta proses transaksi online. Bahkan di rumah, jaringan memungkinkan berbagai perangkat pintar seperti televisi, CCTV, dan speaker. Bekerja secara terhubung melalui Wi-Fi. Jadi dengan kata lain, jaringan komputer bukan hanya alat teknis, tetapi juga tulang punggung dari kehidupan digital modern. Jadi secara keseluruhan, jaringan komputer adalah fondasi utama dari dunia teknologi informasi saat ini. Tidak hanya menghubungkan perangkat, tetapi juga menghubungkan manusia di seluruh dunia. Melalui jaringan, komunikasi menjadi lebih cepat. Informasi dapat diakses tanpa batas. Dan kolaborasi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Tanpa jaringan komputer, kita tidak akan memiliki internet, media sosial, layanan cloud, atau berbagai inovasi digital yang lain yang telah mempermudah kehidupan manusia di era modern ini. Selanjutnya itu tentang perangkat lunak jaringan. Jadi, perangkat lunak jaringan merupakan komponen penting dalam sistem komputer yang berfungsi untuk mengatur, mengelola, dan memfasilitasi proses komunikasi serta pertukaran data antar perangkat dalam suatu jaringan. Baik itu jaringan lokal LAN atau jaringan luas yaitu WAN, maupun jaringan global seperti internet. Jadi tanpa adanya perangkat lunak jaringan ini, perangkat keras jaringan seperti router, switch, hub, atau kabel atau access point tidak akan dapat beroperasi secara optimal, karena software inilah yang mengendalikan bagaimana data dikirim dan diterima dan diproses di dalam suatu jaringan. Jadi secara umum, perangkat lunak jaringan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama itu tentang sistem operasi jaringan atau Network Operating System, seperti Windows Server, Linux, misalnya Ubuntu Server atau CentOS, dan macOS Server, yang berfungsi menyediakan layanan dasar, mengatur hak akses pengguna, serta mengelola sumber daya yang digunakan bersama. Yang kedua itu perangkat lunak manajemen jaringan, seperti WIRSEC, RPTG Network Monitor, dan SolarWinds Network Performance Monitor, yang digunakan untuk memantau lalu lintas data, menganalisis performa jaringan, mendeteksi gangguan atau bottleneck, serta membantu administrator dalam menjaga efisiensi dan kestabilan sistem jaringan. Yang ketiga, perangkat lunak keamanan jaringan seperti firewall, antivirus, anti-malware, dan sistem deteksi maupun pencegahan intrusi atau IDS atau IPS, yang berfungsi melindungi jaringan dari berbagai ancaman cyber seperti peretasan, penyebaran virus, dan pencurian data, dan serangan DDoS. Selain itu, ada juga perangkat lunak komunikasi jaringan, misalnya browser web, aplikasi email seperti Microsoft Outlook atau Mozilla Thunderbird, aplikasi chatting dan konversi video seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams, serta berbagai platform berbagai cloud yang mendukung kolaborasi dan pertukaran informasi secara real time antar pengguna di lokasi yang berbeda. Perangkat lunak jaringan juga mencakup protokol jaringan seperti TCP atau IP, DNS, DHCP, dan HTTP yang menjadi dasar komunikasi antara perangkat di jaringan komputer. Karena melalui protokol inilah data dikirim dan diterjemahkan agar dapat dimengerti oleh setiap perangkat yang terhubung. Fungsi utama dari perangkat lunak jaringan ini bukan hanya untuk memastikan komunikasi berjalan dengan lancar, tetapi juga untuk menjaga keamanan, keandalan, dan kemudahan pengelolaan jaringan secara keseluruhan. Dalam dunia bisnis, pendidikan, maupun pemerintahan, perangkat lunak jaringan memiliki peranan vital dalam mendukung efisiensi kerja, penyimpanan data terpusat, serta kemudahan akses informasi dari berbagai lokasi. Seiring perkembangan teknologi informasi, perangkat lunak jaringan kini semakin canggih dan terintegrasi dengan kecerdasan buatan, contohnya AI, otomatisasi, serta teknologi cloud computing yang memungkinkan pengelolaan jaringan dilakukan dari jarak jauh dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Bahkan munculnya konsep software defense networking atau SDN
menjadikan pengaturan jaringan lebih fleksibel karena pemrosesan logika jaringan yang dipisahkan dari perangkat kerasnya, sehingga administrator dapat mengalir lalu lintas data melalui perangkat lunak tanpa harus melakukan konfigurasi fisik secara manual. Jadi selain itu, perangkat lunak jaringan juga berperan penting dalam mendukung perkembangan Internet of Things atau IoT, di mana berbagai perangkat seperti sensor, kamera, dan peralatan rumah tangga dapat saling terhubung dan bertukar data melalui jaringan yang dikendalikan oleh software. Jadi dengan begitu dapat disimpulkan bahwa perangkat lunak jaringan tidak hanya menjadi otak dari sebuah sistem komunikasi digital, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi perkembangan teknologi modern yang menuntut konektivitas cepat, aman, dan efisien dalam berbagai aspek kehidupan. Materi selanjutnya itu tentang lapisan fisik atau physical layer, yang merupakan lapisan pertama dan paling dasar dalam model referensi OSI atau Open System Interconnection, yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras komputer dengan media transmisi data. Lapisan ini bertugas mentransmisikan bit-bit data atau data mentah dalam bentuk sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Pada jaringan lokal atau LAN, Local Area Network, lapisan fisik ini berperan sangat penting karena menjadi jalur utama bagi data untuk berpindah secara fisik melalui kabel jaringan, seperti kabel UTP, STP, atau koaksial, ataupun serat optik. Dalam konteks kabel LAN, lapisan fisik menentukan bagaimana bit data 0 dan 1 direpresentasikan menjadi sinyal, bagaimana sinyal tersebut ditransmisikan melalui kabel, serta bagaimana perangkat jaringan seperti komputer, switch, dan router terhubung secara fisik. Jenis kabel yang paling sering digunakan dalam jaringan LAN dalam LAN modern adalah kabel twisted atau kabel twisted pair, baik UTP maupun STP. Jadi kabel UTP ini terdiri dari 4 pasang kawat tembaga yang dipilin bersama untuk mengurangi interferensi elektromagnetik. Sementara kabel STP memiliki tambahan lapisan pelindung atau shielding untuk meredam gangguan dari luar. Jadi berdasarkan kategori, kabel UTP memiliki beberapa jenis, antara lain Cat5e yang mendukung kecepatan hingga 1 Gbps, Cat6 yang mampu mencapai 10 Gbps untuk jarak sekitar 55 meter, dan Cat6a yang lebih tahan terhadap interferensi serta mampu mengantarkan data hingga 10 Gbps untuk jarak 100 meter. Sedangkan kategori lebih tinggi seperti Cat7 atau Cat8 digunakan pada jaringan dengan kebutuhan yang sangat besar. Jadi di ujung kabelan itu digunakan namanya itu RJ45 yang seperti ini. Jadi yang menjadi standar pada jaringan internet modern. Konektor ini memiliki 8 pin yang digunakan untuk mentransmisikan dan menerima sinyal data antara perangkat jaringan. Lapisan fisik ini juga mengatur spesifikasi mekanis dan elektris dari konektor kabel, termasuk bentuk fisik, panjang maksimum kabel, impedansi, serta metode yang pengirim sinyal. Selain kabel twist pair, jenis kabel lain seperti kabel koaksial dan kabel serat optik atau fiber optik juga beroperasi pada lapisan fisik. Kabel koaksial digunakan pada generasi awal jaringan internet seperti 10 base 2 dan 10 base 5. Namun kini sudah jarang digunakan karena terbatas dalam kecepatan dan fleksibilitas. Sementara itu, kabel serat optik banyak digunakan pada jaringan modern yang membutuhkan transmisi berkecepatan tinggi dan jarak jauh. Kabel serat optik bekerja dengan mengubah bit dan menjadi sinyal cahaya menggunakan sumber cahaya, contohnya seperti LED atau laser, dengan 2 jenis utama, yaitu single mode fiber atau SMF yang digunakan untuk jarak jauh, dan multi mode fiber MMF yang digunakan untuk jarak pendek.
Uh, jadi lapisan fisik ini juga menetapkan standar transmisi melalui berbagai spesifikasi yang ditetapkan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineer. Untuk internet yang mencakup standar 10 base atau 10 Mbps atau 100 base TX atau 100 Mbps ataupun 1000 base 1 Gbps. Pada lapisan ini, data yang berasal dari lapisan data link diubah menjadi sinyal-sinyal fisik yang dikirim melalui sebuah media transmisi. Kemudian pada sisi penerima sinyal tersebut dikonversi kembali menjadi bit data. Lapisan fisik juga mendefinisikan topologi jaringan seperti star, bus, atau ring yang menentukan bagaimana perangkat dihubungkan secara fisik. Dalam jaringan LAN modern, topologi yang paling umum digunakan adalah topologi star, di mana semua perangkat terhubung ke satu titik pusat, biasanya berupa switch atau hub. Jadi, fungsi lain dari lapisan fisik ini mencakup pengaturan atau encoding modulasi sinyal, atau kontrol terhadap tingkat ketegangan dan frekuensi, serta sinkronisasi antara pengirim dan penerima, agar dapat ditransmisikan secara akurat tanpa kesalahan. Jadi secara keseluruhan, lapisan fisik adalah fondasi dari seluruh sistem komunikasi data dalam jaringan komputer, karena tanpa lapisan ini tidak akan ada transmisi fisik yang memungkinkan pertukaran data antar perangkat. Lapisan ini memastikan bahwa setiap bit data dapat melewati kabel dengan benar, menjaga kualitas sinyal, dan meminimalkan gangguan, sehingga jaringan dapat bekerja secara stabil dan efisien. Jadi tanpa keberadaan lapisan fisik ini, lapisan fisik yang tertransisasi dengan baik, komunikasi antara perangkat jaringan tidak akan mungkin terjadi karena tidak ada media dan aturan dasar yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima secara nyata. Materi selanjutnya tentang jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah jaringan komputer yang menghubungkan berbagai perangkat tanpa menggunakan kabel fisik, melainkan melalui gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, inframerah, atau gelombang mikro. Teknologi ini memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, tablet, printer, dan perangkat IoT berkomunikasi secara fleksibel di mana saja selama masih dalam jangkauan sinyal. Selanjutnya komponen utama jaringan nirkabel. Yang pertama meliputi access point sebagai penghubung antara perangkat dan jaringan kabel, router, nirkabel untuk mengatur lalu lintas sebagai lalu lintas data. Selanjutnya Wireless Network Interface Card atau WNIC. Pada setiap perangkat, repeater atau extender untuk memperluas jangkauan sinyal, antena sebagai pemancar dan penerima sinyal, serta controller atau server untuk mengelola jaringan dalam skala yang besar. Jadi tujuan utama jaringan nirkabel itu adalah untuk memudahkan mobilitas pengguna, meningkatkan efisiensi instalasi karena tidak memerlukan kabel yang rumit, memperluas konektivitas hingga ke daerah yang sulit dijangkau kabel, serta meningkatkan fleksibilitas dalam penambahan dan pemindahan suatu perangkat. Jadi fungsinya antara lain untuk komunikasi data, akses internet, berbagi sumber daya seperti printer, atau penyimpanan data, dan mendukung sistem otomatisasi pada smart home dan industri, serta menjaga konektivitas saat pengguna berpindah tempat. Adapun jenis jaringan nirkabel yang dibedakan menjadi WPAN seperti Bluetooth, ULAN seperti Wi-Fi, WMAN seperti WiMAX, WMAN seperti jaringan seluler 4G atau 5G, dan WSN atau Wireless Sensor Network yang digunakan pada sistem pemantauan. Jadi keunggulannya itu meliputi fleksibilitas tinggi, instalasi cepat, kemudian akses,
serta dukungan untuk perangkat portable dalam sistem LOT, sedangkan kelemahannya meliputi kecepatan transfer data yang bisa lebih rendah dibanding kabel. Jadi keamanan yang rentan terhadap peretasan, gangguan sinyal akibat jarak atau hambatan fisik, dan keterbatasan jangkauan. Jaringan nirkabel ini menggunakan berbagai standar seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LTE dan 5G untuk berkomunikasi seluler, serta inframerah untuk jarak pendek. Jadi secara keseluruhan jaringan nirkabel berperan penting dalam mendukung era digital yang serba terhubung karena memberikan kemudahan akses informasi, efisiensi kerja, dan mobilitas tinggi. Meskipun tetap memerlukan sistem keamanan dan manajemen sinyal yang baik agar performanya optimal. Materi terakhir tentang perangkat keras jaringan komputer adalah sekumpulan komponen fisik yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat saling berkomunikasi, berbagi data, dan menggunakan sumber daya secara bersama-sama melalui suatu sistem jaringan. Secara umum, perangkat keras jaringan ini terdiri dari atas beberapa komponen yang penting memiliki peran masing-masing. Yang pertama itu ada Network Interface Card atau NIC, bisa juga disebut kartu jaringan, yaitu komponen yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan melalui kabel maupun nirkabel. Yang kedua itu ada hub dan switch yang berfungsi sebagai penghubung antar perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Hub bekerja dengan cara memproses data ke seluruh port, sementara switch lebih cerdas karena mampu mengarahkan data langsung ke perangkat tujuan berdasarkan alamat MAC. Yang ketiga itu ada yang namanya router, yang berperan menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda, misalnya antara jaringan lokal dengan jaringan internet, serta mengatur jalur lalu lintas data agar transmisi berjalan efisien. Yang keempat ada modem, yaitu perangkat yang mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya agar dapat dikirim melalui jalur komunikasi seperti kabel telepon atau fiber optik. Selain itu ada juga access point yang memungkinkan perangkat nirkabel seperti laptop dan juga smartphone terhubung ke jaringan tanpa kabel, serta router atau range extender yang memperkuat sinyal agar jangkauan jaringan semakin luas. Tidak kalah penting adalah yaitu kabel jaringan seperti kabel UTP, STP atau fiber optik, dan konektor RJ45 yang berperan sebagai media fisik pengantar data antar komponen jaringan. Jadi tujuan utama dari penggunaan perangkat keras jaringan komputer ini adalah untuk menciptakan sistem komunikasi yang efisien, stabil, dan aman, sehingga proses pertukaran informasi antara pengguna dapat dilakukan dengan cepat dan andal. Jadi untuk fungsi keseluruhannya itu meliputi pengiriman dan penerimaan data, pengatur lalu lintas jaringan, membagi sumber daya seperti perintah atau penyimpanan data, serta menjaga keamanan data dari gangguan eksternal. Jadi dengan adanya perangkat keras jaringan ini, aktivitas seperti akses internet, berbagi file, kolaborasi, kerja jarak jauh, hingga pengelolaan data dalam skala besar dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efektif. Semua komponen bekerja secara terintegrasi membentuk suatu ekosistem jaringan yang meliputi fondasi penting dalam mendukung berbagai aktivitas digital, baik di lingkungan rumah, sekolah, perusahaan, maupun lembaga pemerintahan, menjadikan jaringan komputer sebagai salah satu pilar utama dalam perkembangan suatu teknologi informasi modern. Jadi menurut materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya jaringan komputer itu adalah sistem yang menghubungkan beberapa komputer dan perangkat lainnya untuk berbagi sumber daya, data, dan informasi. Ini memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara perangkat yang terhubung. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.